Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, alangkahnya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk. Baik, akan Bu Guru catat ya. Anak-anak, di sini ada yang tahu organisasi itu? Baik, Ibu akan menjelaskan. Organisasi adalah terbentuknya karena manusia ingin mencapai tujuan yang sama. Jadi organisasi merupakan kesatuan, bagian atau individu dalam perkumpulan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama serta mematuhi kesepakatan yang terbentuk. Jadi organisasi ini juga mempunyai fungsinya. Yang pertama, fungsinya itu adalah memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan oleh organisasi. Yang kedua itu, fungsi yang kedua adalah meningkatkan kemampuan atau skill individu anggota organisasi dalam mendapat sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar atau masyarakat. Yang ketiga itu memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada anggotanya supaya berwawasan supaya siap untuk terjun ke organisasi yang lebih besar. Nah, di sini juga organisasi memiliki contoh-contohnya. Yang pertama itu ada organisasi di sekolah. Organisasi di sekolah ini banyak bermacam-macamnya. Yang pertama itu ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah beranggotanya para siswa, guru, dan karyawan di sekolah. Tujuannya koperasi sekolah ini untuk meningkatkan kesejahteraan para warga sekolah, siswa, guru, maupun karyawan. Pengurus koperasi di sekolah ini terdiri dari para guru dan siswa. Semua siswa juga menjadi anggota dan pengurus koperasi sekolah. Koperasi ini juga bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, dapat terjamin melalui pembagian SHU. Tiap tahun para anggotanya akan menerima SHU itu dari koperasinya. Muda karena yang kedua itu pramuka bertujuan menciptakan peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berbudi luhur, dan cerdas, memiliki keterampilan kuat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang pertama membentuk kegiatan kepanduan ini adalah Lord Bandel Powell. Kegiatan kepanduan ini di Indonesia dikenal dengan nama Pramuka, singkatannya dari Praja Muda Karana. Hari Pramuka diperingati tiap tanggal 14 Agustus. Gerakan pramuka juga dapat digolongkan dalam beberapa kelompok sesuai dengan usia.
Pramuka Siaga berumur 7 tahun, 7 sampai 10 tahun. Kalau Pramuka Penggalang itu umur 11 sampai 15 tahun. Kalau Pramuka Penegak itu umur 16 sampai 20 tahun. Kalau Pramuka Pandega itu berumur 25 tahun. UKS itu adalah singkatannya dari usaha kegiatan sekolah. Kegiatan UKS merupakan bentuk kerjasama antara sekolah dengan puskesmas terdekat dengan UKS dibina oleh seorang guru yang telah berpengalaman dan pernah mengikuti pelatihan khusus di bidang kesehatan. Dalam UKS, siswa juga dapat dilatih menolong teman yang sakit dan memberi pertolongan pertama pada kecelakaan di sekolah. Yang ketiga itu OSIS, organisasi siswa intra di sekolah. Organisasi adalah secara langsung diikuti oleh seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan SMP, SMA maupun sederajatnya. OSIS ini juga merupakan organisasi dalam satu sekolah. Kepengurusan OSIS dipilih oleh semua siswa. Organisasi ini sebagai wadah yang mampu dan menyalurkan aspirasi siswa di sekolah. OSIS juga sebagai organisasi perantaran komunikasi antara guru dan siswa. Yang terakhir itu komitmen sekolah. Komitmen sekolah ini merupakan organisasi yang bertujuan membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan pengurus komitmen. Komitmen dipilih dari unsur masyarakat yang peduli terhadap berpendidikan. Pengurus komitmen sekolah ini umumnya berasal dari kalangan orang tua atau wali murid. Tokoh masyarakatnya tokoh pengadilan, tokoh pendidikan, tokoh agama, dan para alumni dan anggota masyarakat yang ditunjuk. Selanjutnya ada organisasi di masyarakat. Organisasi di masyarakat ini banyak bermacam-macamnya. Yang pertama itu ada Karang Taruna. Karang Taruna ini merupakan perkumpulan para pemuda dan pemudi di lingkungan suatu wilayah, tetapi seperti kampung, desa, atau kelurahan. Karang Taruna merupakan wadah dari kreativitas para pemuda dan aktif melakukan kegiatan sosial. Karang Taruna ini juga melatih diri pemuda dan pemudi agar mandiri serta tidak canggung dalam kehidupan dan pergaulan di masyarakat. Selanjutnya itu PKK. PKK ini singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. PKK merupakan organisasi yang anggota terdiri dari ibu-ibu. PKK terdapat di tiap RT, RW, sampai pusat. Ketua PKK juga disesuaikan dengan lingkup wilayahnya. Umumnya dijabat oleh istri dari pemimpinan wilayah. Misalnya kayak ketua, terus RW, RT dijabat oleh istri ketua RW, atau ketua PKK kelurahan dijabat istri lurah. Terus yang ketiga itu KUD. Singkatan dari KUD itu Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa ini merupakan organisasi yang berada di wilayah peradaban. KUD merupakan tempat penampung dan memasarkan alat-alat pertanian, pupuk, dan sarana lain bagi petani.
lain sebagai alat-alat pertanian, pupuk dan sarana lain bagi petani dengan harga yang murah. Adanya KUD, kehidupan petani diharapkan oleh sejahtera. Petani tidak akan menjual hasil panennya kepada tengkulak atau penghijauan, tetapi ke KUD dengan harga yang pantas. Ya, selanjutnya itu ada RT. Apa itu singkatan dari RT? Rukun tetangga. Rukun tetangga merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di lingkungan desa atau kelurahan. Organisasi ini terdiri dari beberapa kepala keluarga, disebutnya kakak. Keberadaan RT disebutnya itu sangat membantu pemerintah meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mengelola kebersamaan dengan tetangga sekitarnya. Kan sekarang Ibu sudah menjelaskan apa itu organisasi. Jadi Ibu di sini akan memberikan kelompok. Setiap kelompok akan Ibu hitung ya, dari sebelah kanan dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baiklah, yang kelompok 1 kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 4, dan seterusnya kayak gitu ya anak-anak. Ibu akan memberi tugas untuk kalian, yaitu untuk jelasin kembali lagi yang Ibu sampaikan. Apakah kalian paham dalam materi itu? Kalau ada yang paham, berkelompok untuk maju ke depan ya. Baiklah, cukup sekian materi dari Ibu. Terlebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari Ibu, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.